Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini, saudara, kita akan membahas satu topik khusus atau topus tentang panggilan dan pengutusan Nabi dalam Perjanjian Lama. Saya berharap semua sahabat saudara dapat menonton tayangan ini sehingga kita bisa memiliki pemahaman dan pencerahan yang lebih baik lagi tentang panggilan dan pengutusan Nabi khususnya dalam Perjanjian Lama. Kita akan belajar dari Nabi Yesaya, karena itu kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Namun karena topik khusus ini dibagi beberapa episode, maka bagian yang pertama saya hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Saudara, sesuai dengan topik kita panggilan dan pengutusan Nabi. Bicara tentang panggilan, sesungguhnya kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, panggilan itu menjadi esensi dari seorang nabi. Panggilan Tuhan terhadap seorang nabi menjadi awal seorang nabi dapat melakukan tugasnya sebagai juru bicara Tuhan. Panggilan nabi juga menjadi salah satu pembeda yang sangat jelas antara nabi Tuhan dan nabi palsu. Kalau kita misalnya membaca di dalam Perjanjian Lama, setiap nabi sebelum dia melakukan tugasnya sebagai juru bicara Allah untuk menyampaikan seluruh apa yang mereka terima dari Allah, maka pertama-tama ada panggilan yang jelas. Kalau kita memperhatikan misalnya nabi-nabi di dalam seluruh Perjanjian Lama, dalam pasal-pasal pertama dari setiap kitab nabi selalu dimulai, lalu berfirmanlah Tuhan, atau Tuhan berbicara kepada seorang nabi. Misalnya kepada Nabi Yehezkel, kepada Nabi Daniel, kepada Nabi Yeremia, dan seterusnya. Selalu dimulai dengan panggilan yang jelas yang menjadi esensi dari pemberitaan seorang nabi. Dan kali ini kita mau belajar dari seorang nabi besar atau yang dikenal dengan nabi istana, yaitu Yesaya, yang tulisannya begitu luas dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-66 berbicara tentang panggilan Tuhan dalam teks yang kita baca tadi.
Yang pertama yang akan kita bahas dalam panggilan dan pengutusan ini ialah penglihatan Nabi tentang Raja yang Maha Kudus. Itu ya bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua nanti dalam sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menguduskan nabinya. Bagian yang ketiga bagaimana Tuhan mengutus nabinya. Dan bagian yang keempat bagaimana berita Nabi menjadi pengharapan di tengah-tengah kehancuran umat Tuhan pada waktu itu. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar apa yang kita baca dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Penglihatan tentang Raja yang Maha Kudus. Memang panggilan Yesaya dalam pasal 6 ini menjadi pertanyaan. Mengapa tidak seperti nabi-nabi lain yang selalu dimulai pada pasal-pasal pertama ketika Tuhan memanggil mereka? Yang menjadi pertanyaan, apakah ini panggilan awal Yesaya atau perintah penting nabi yang direvisi untuk tugasnya yang baru karena ada perubahan-perubahan dalam konteks sejarah pada waktu itu? Memang ada begitu banyak interpretasi yang diberikan. Ada yang berkata itu sesungguhnya adalah revisi panggilan dari panggilan yang pertama. Tapi ada juga yang berkata itu peneguhan yang kemudian setelah ada panggilan yang pertama dalam pasal 1. Tetapi apapun interpretasinya, maka tentulah kita perhatikan dalam teks ini satu panggilan yang khusus yang diberikan Tuhan. Dan ada kronologi waktu yang jelas kapan panggilan itu terjadi. Ini berarti bahwa pasal 6 kita tidak harus selalu memahaminya secara kronologis dari pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena bisa jadi ada metode penulisan yang tumpang tindih atau metode repetisi atau penjelasan-penjelasan. Dan itu seringkali terjadi dalam konteks perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan dalam panggilannya, Yesaya pertama-tama diperhadapkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Yesaya melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Penglihatan itu muncul, dikatakan dengan jelas, pada tahun kematian Raja Yosia. Teks tersebut mengasumsikan bahwa Usia telah mati ketika penglihatan itu diterima oleh Yesaya. Akhir pemerintahan Usia menandai titik balik dalam sejarah Yehuda. Itu nanti saudara bisa lihat di PPT ada 2 raja-raja atau catatan tentang hal tersebut dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 1 dan 7 sampai 7 atau juga dalam 2 Tawarik 26 di mana Yehuda mengalami krisis nasional untuk bangsanya. Kita memperhatikan bangsa ini dalam satu krisis moral, kerusakan moral yang luar biasa. Dan di sisi lain meningkatnya kekuatan bangsa asing, yaitu bangsa Asyur yang merupakan ancaman bagi eksistensi bangsa. Mengapa ini perlu kita pelajari? Supaya kita mengerti konteks pada waktu Yesaya diperhadapkan kepada satu penglihatan surgawi yang begitu spektakuler. Ternyata dalam konteks masa-masa krisis yang terjadi di tengah-tengah umatnya pada waktu itu. Dikatakan Yesaya melihat Tuhan. Di dalam ayat-ayat itu, aku melihat Tuhan. Ini tentu tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kalau kita melihat ada begitu banyak teks yang berbicara seorang manusia, seorang nabi melihat Tuhan. Ya. Bahkan Alkitab mengacu ada banyak contoh ya melihat atau ada kehadiran manifestasi Tuhan di tengah-tengah pribadi-pribadi tertentu. Hal ini tentu ingin mengungkapkan berbagai kedahsyatan, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan yang hadir pada saat itu.
Saudara nanti bisa lihat teks-teksnya di dalam PPT untuk bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, memang ketika dikatakan Yesaya melihat Tuhan, Yesaya tidak mengatakan apa-apa tentang wajah Tuhan. Sebaliknya Yesaya menjelaskan di mana Tuhan berada, apa yang terjadi di sekitarnya, dan apa yang sedang dikatakan. Apa yang dilihat Yesaya lebih kepada visi yang bersifat surgawi daripada teofani di bait Allah atau di bait suci yang berada di Yerusalem. Penglihatan ini memiliki kesamaan dengan pengalaman Mika bin Yimla yang kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 20. Saya ingin membuka bagian firman Tuhan itu. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara surga berdiri dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, dan seterusnya. Sehingga apa yang dialami oleh Yesaya ini juga ternyata dialami oleh nabi-nabi lain yang meskipun sangat sedikit catatan tentang pribadi Mika bin Yimla ini. Kemudian Yesaya dengan jelas, kalau kita kembali kepada pembacaan kita, Yesaya pasal yang ke-6 tadi, memberikan catatan-catatan atau rincian-rincian apa saja pemandangan yang menakjubkan yang ada di hadapannya. Yang pertama kita bisa melihat di hadapan Yesaya dalam kekagumannya itu berdiri seorang raja atau Tuhan yang mulia sedang duduk di atas takhta yang sangat tinggi. Ini yang pertama dia lihat. Jadi dia berhadapan dengan seorang raja yang adalah Tuhan sendiri, sedang duduk di atas takhta yang sangat tinggi. Yang kedua, Yesaya juga melihat ujung jubahnya memenuhi bait Tuhan. Kemudian yang ketiga, serafim bersayap yang memuji Tuhan. Dan yang keempat, alas ambang pintu berguncang dan dipenuhi asap. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan atau kondisi seorang manusia yang tidak berdaya seperti seorang Yesaya berhadapan dengan satu suasana surgawi yang spektakuler, yang luar biasa. Uraiannya tentang keagungan Tuhan dalam penglihatan itu sungguh tidak terucapkan, sehingga sulit untuk menemukan kata-kata yang memadai untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan dalam konteks manusia. Penjelasan tentang Tuhan ini menegaskan kembali apa yang dicatat dalam pasal 2 ayat 11 dan 17, bahwa Tuhan itu tinggi dan ditinggikan. Atau dengan kata lain, Tuhan itu maha tinggi. Bahwa ia harus ditinggikan. Dan manusia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Kemudian berikutnya dalam penglihatan tentang takhta Tuhan yang begitu mulia itu, kita melihat catatan Yesaya kemudian tindakan dan perkataan pelayan-pelayan surgawi Tuhan yang disebut dengan istilah serafim. Dikatakan dengan dua pasang sayap mereka menutupi wajah dan kaki mereka sendiri. Tentu bukan karena malu atau bersalah, atau karena ketidakmampuan mereka untuk melihat Tuhan. Tetapi posisi tubuh mereka yang membungkuk dalam menyembah di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, ini tentu menjadi pelajaran juga bagi kita. Kalau serafim pelayan-pelayan Tuhan surgawi itu membungkuk dan tertunduk di hadapan Tuhan, apalagi kita manusia yang berdosa, tentulah kita harus senantiasa menyadari keberadaan kita. Hal penting tentang para serafim bukanlah penampilan mereka
sayap mereka atau cara mereka terbang. Tetapi deklarasi dan puji-pujian mereka tentang kekudusan Tuhan, itulah hal yang luar biasa yang didengar dan disaksikan oleh Yesaya. Di surga, hanya Allah lah yang patut ditinggikan. Kita melihat ada istilah atau pemakaian secara superlatif atau penggandaan atau penekanan dengan istilah kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi dalam penglihatan Yesaya, para serafim ini mengklaim bahwa Tuhan sepenuhnya, secara total, mutlak adalah Tuhan yang kudus dari yang kudus. Artinya, tidak ada seperti Tuhan. Kemudian kalimat berikutnya dari para serafim ini, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Deklarasi dan pujian yang luar biasa dari serafim. Pertanyaannya, bagaimana para serafim dapat mengklaim bahwa dunia yang penuh dosa dan pemberontakan, di mana Yesaya melayani, penuh dengan kemuliaan Tuhan? Ini tentu sangat bertentangan dengan kondisi bangsa Israel pada masa itu. Namun kita harus menyadari, kalimat ini pastilah satu ungkapan eskatologis. Suatu hari nanti, hal yang dideklarasikan, yang dipuji-pujikan oleh para serafim itu akan terjadi. Bisa kita lihat dalam Yesaya pasal 11 ayat 9. Pujian para serafim yang bersifat nubuatan itu akan terjadi, dan seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Puji-pujian yang menggelegar, yang luar biasa dari para serafim menyebabkan dasar pintu bait Allah, baik ambang pintu maupun poros pintu itu berguncang, dan ruangan itu dipenuhi dengan asap. Ya, kalau kita memperhatikan asap atau awan itu seringkali menjadi tanda penampakan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Sesungguhnya asap ataupun awan sesungguhnya memiliki fungsi untuk menyembunyikan ketidakterbatasan kekudusan Tuhan dari mata manusia yang terbatas. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman Yesaya yang spektakuler ini ternyata membuat dia menyadari keberadaannya sebagai pribadi yang tidak layak. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang pertama yang perlu kita pelajari dari teks ini. Sebelum dia dipanggil, Yesaya diperhadapkan kepada penglihatan tentang Raja yang Maha Kudus. Artinya, Tuhan ingin menunjukkan kepada Yesaya keagungannya, kemuliaannya, kekudusannya. Panggilan Yesaya ini mungkin, ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, kalau kita memperhatikan, ini hal yang sangat luar biasa, yang sangat jarang terjadi pastinya. Tetapi apa pelajaran yang bisa kita lihat dalam konteks panggilan dan pengutusan seorang nabi? Tuhan dinyatakan dengan cara yang luar biasa dan misterius dalam panggilan ini. Kekudusan dan kemuliaannya yang luar biasa pastilah di luar pemahaman manusia. Namun, kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa tentulah menuntut tanggapan setiap pribadi. Setiap nabi yang dipanggil Tuhan, setiap orang percaya yang dipanggil Tuhan hari ini. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu spektakuler, dari kemahakudusannya kepada kemanusiaan yang berdosa, seharusnya mendatangkan respon dari tiap-tiap orang. Bukankah serafim telah memberikan contoh penghormatan, pemuliaan mereka terhadap Tuhan yang begitu luar biasa? Seharusnya setiap
orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tentu dalam konteks kita hari ini, tentulah pengalaman kita di dalam Kristus, karena kita diciptakan di dalam Dia. Itu harus memberi respon yang sungguh-sungguh memberi kemuliaan dan penghormatan kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus. Demikianlah semua orang yang berada di hadiratnya harus hidup dalam kekudusan. Terutama seorang hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan yang kudus. Firman Tuhan sangat jelas di dalam Petrus yang sesungguhnya kutipan dari kitab Imamat, kuduslah kamu. Bisa pakai kata jamak, tetapi juga bisa dalam arti tunggal. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan adalah Raja alam semesta. Dia adalah Raja yang juga mengatur penghuni surga dan manusia di bumi. Jadi Tuhan harus dihormati dan dilayani. Saudara, dari bagian yang pertama ini, maka kita bisa melihat pelajaran penting. Panggilan dan pengutusan Nabi yang pertama diperhadapkan kepada penglihatan tentang Raja yang Maha Kudus, supaya setiap orang yang dipanggil dan diutus memahami betul siapa pribadi yang luar biasa itu, yang telah bersedia memanggil setiap saudara untuk memasuki pelayanan pekerjaannya yang mulia. Biarlah kiranya bagian yang pertama dari topik khusus panggilan dan pengutusan Nabi dengan subtema penglihatan tentang Raja yang Maha Kudus ini bisa menjadi berkat bagi semua sahabat saudara yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.